Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fillah wal akhwat fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam yang telah memberikan kepada kita nikmat dan karunia, nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, dan yang lebih besar dari itu yaitu nikmat Islam dan iman serta nikmat sunnah. Pada hari ini kita dapat berkumpul, kita dapat bertemu di majelis yang mulia ini untuk membicarakan satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu mengenai masalah pendidikan anak-anak kita. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada sahabat-sahabat beliau, istri-istri beliau, dan semua orang yang mengikuti beliau sampai hari kemudian kelak. Akhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping anak itu merupakan nikmat, dia juga merupakan amanah yang terbeban di pundak kita. Anak lahir dalam keadaan polos. Dia ibarat mutiara yang masih polos tanpa goresan dan tanpa ukiran. Mutiara yang siap diukir dan akan cenderung kepada apa saja yang mempengaruhinya. Ketika anak ini lahir, telah ada segel padanya. Rasulullah SAW mengatakan, "Kullu mauludin yuladu ala fitrah." Setiap bayi yang lahir itu lahir di atas fitrah. Fa'abawahu yu'awidanihi wa yumajjisanihi wa yunassiranihi. Kedua orang tuanya lah yang membuat anak ini menjadi Yahudi, Majusi ataupun Nasrani. Fitrah yang dimaksud ini adalah fitrah Islam, fitrah tauhid. Jadi ketika anak itu lahir ke muka bumi ini, dia telah ada segel padanya, yaitu segel tauhid. Dan kedua orang tua berkewajiban menjaga segel ini jangan sampai rusak, sampai amanah ini diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setiap orang tua berkewajiban untuk memperhatikan amanah yang besar ini, amanah yang agung ini, nikmat yang besar ini. Yang mana anak ini apabila dididik menjadi anak yang saleh, maka dia akan menjadi aset yang paling berharga dalam hidup seorang insan. Dia akan menjadi aset pahala yang terus mengalirkan pahala bagi kedua orang tuanya, meskipun kedua orang tuanya sudah wafat. Jika mata ibnu Adam, inqata'a sa'iru amalihi illa bis-salat. Apabila mati anak Adam, maka terputuslah seluruh amal-amalnya kecuali dari 3 perkara. Salah satunya adalah waladun salihun yad'ulah. Anak saleh yang senantiasa berdoa untuknya. Ikhwani fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Anak yang masih polos ini lahir di sebuah rumah, lahir dalam sebuah keluarga, dan rumahnya itu adalah benteng baginya. Benteng bagi jiwa yang terlahir suci, polos dan fitri. Dan benteng ini harus benar-benar kokoh dan jangan mudah ditembus oleh musuh. Sebab jika tidak, maka musuh akan masuk dan merusak segala-galanya.
kita, kedua orang tuanya, ayah dan ibunya adalah penjaga benteng tersebut, penjaga bagi anak-anak yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita. Ketahuilah sesungguhnya hal pertama yang dilihat oleh anak dalam kehidupannya adalah rumah dan lingkungannya. Maka dari itu kedua orang tua sangat berperan besar di dalam membentuk dan mencetak anak ini. Oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan perubahannya, keluarnya dan menyimpannya dia dari fitrah itu disebabkan lingkungan yang dekat dengannya, yaitu kedua orang tuanya. Nabi mengatakan fa'abawahu, kedua orang tuanya. Jadi orang tua merupakan lingkungan yang paling dekat, paling pertama dilihat oleh si anak. Rumah yang ditinggali oleh kedua orang tuanya merupakan suatu lingkungan pertama tempat ia berlindung di kolom jenazah Allah wa iyyakum. Jadi hal pertama yang dilihat oleh seorang anak dalam kehidupannya adalah rumah dan lingkungannya. Lalu terutama dalam benaknya gambaran kehidupan. Bagaimana kehidupan dunia itu? Jiwanya yang masih lentur, yang masih polos, siap menerima segala sesuatu yang memberikan pengaruh terhadap dirinya, sesuai dengan lingkungan yang ditinggalinya. Rumah orang tua adalah lingkungan pertama yang dipastikannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tadi dalam hadis yang kita bacakan, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Masa kanak-kanak merupakan masa keemasan yang tidak boleh disia-siakan oleh pendiri, ayah dan ibu. Ya, banyak nilai-nilai pendidikan itu bisa ditanamkan dengan kokoh dan tertancap dalam pada masa kanak-kanak. Mungkin kita juga masih ingat masa kecil kita, pendidikan yang diberikan oleh kedua orang tua kita, oleh guru-guru kita ketika kita masih kanak-kanak, itu tertancap dalam dan akan menjadi tabiat dan karakter bagi si anak. Akan menjadi tabiat dan karakter bagi si anak. Maka dari itu anak ini akan bentuk menurut kebiasaan, ya menurut tabiat yang dibiasakan dan diajarkan, dicontohkan oleh kedua orang tuanya. Itu kecil tanggung jawab kita sebagai orang tua, ayah dan ibu, bukan hanya sekedar memberinya makan kenyang, pakaian yang bagus, adapun rumah yang lapang, kendaraannya gila, tidak. Tapi lebih dari itu, tanggung jawab yang lebih berat adalah memberikan pendidikan yang terbaik bagi mereka dan menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala, serta menjaga segel tauhid yang ketika anak ini lahir, ya, ia membawa segel tersebut. Segel itu masih utuh. Maka kewajiban kita untuk menjaga segel ini. Banyak orang tua yang mengabaikan pendidikan anaknya. Lalu dia berkata dengan sombongnya, ini adalah anakku, terserah aku mau dijadikan apa. Ini tidak benar. Memang itu adalah anaknya, lahir dari benihnya. Tapi dia lupa, orang tua ini lupa bahwa saja anak itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Anak ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tanyakan, ya, siapa yang menciptakan anak ini? Apakah ayah ibunya atau Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya sudah jelas bahwa yang menciptakan anak ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun mengapa masih ada orang tua yang berkata, ini adalah anakku, terserah aku mau apakan dia jadi apa? Ini tidak benar. Ketahuilah para orang tua bahwa anak kita itu adalah hamba Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakannya untuk satu tujuan yang agung dan mulia. Yaitu apa? Wa ma khalaqtul jinna wal jinna illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi anak ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba Allah yang muwahhid, yang bertauhid. Maka dari itu wajib bagi kedua orang tuanya untuk memberikan pendidikan, akidah yang benar, ibadah yang benar, akhlak dan adab yang benar kepada anak ini agar dia selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam kitabnya, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alayha malaa'ikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Hai orang-orang yang beriman,
peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak menghargai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ayat ini mengandung hikmah yang sangat dalam ya Pak kecil. Ya, ayat ini sebenarnya perintah untuk mendidik dan menterbiah keluarga. Setelah kita menterbiah dan mendidik diri kita sendiri, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan untuk berkaitan dengan masalah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu tarhib, ancaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahulukan metode tarhib di sini. Ancaman, yaitu apa? Wa qudha an-nasu al-hijara. Takutlah kamu kepada neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Dijaga pula oleh malaikat-malaikat yang kasar, yang keras lagi bengis, yang tidak ada kompromi. Mereka melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Jadi untuk mengurus keluarga, menterbiah anak dan istri, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahulukan metode tarhib agar manusia itu sungguh-sungguh dan berhati-hati di dalam mendidik anak dan istrinya, mendidik keluarganya. Karena beban yang berat ada di pundaknya. Ancaman yang besar ada di hadapannya jika dia main-main dan gagal di dalam menterbiah, mendidik anak dan istrinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam, hati-hati kalian, jagalah diri kalian, awaslah kalian dari api neraka, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka itu yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Maka di dalam mendidik keluarga ini kita harus mendahulukan keamanan bagi keluarga kita, kepastian selamat bagi keluarga kita. Nah, berkenaan dengan ayat ini, Allah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu telah mengatakan, yakni maksud dari ayat tersebut adalah ajarilah dirimu dan keluargamu nilai-nilai kebaikan. Ya, nilai-nilai kebaikan. Karena nilai-nilai kebaikan ini harus ditanamkan dan menanam nilai-nilai kebaikan dalam diri kita maupun dalam diri orang lain itu perlu proses. Perlu proses. Karena yang namanya kebiasaan yang baik itu, kalau kita ingin melatih diri kita untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang terpuji, maka itu memerlukan proses. Tidak langsung jadi. Maka dari itu yang namanya tarbiyah rabbaniyah adalah tarbiyah yang diberikan melalui proses. Ya, ketika menjelaskan tentang alim rabbani, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, alladhi yurabbin nas min sigharil ilmi qabla kibarihi. Mendidik manusia dari ilmu-ilmu yang dasar kemudian beranjak kepada ilmu-ilmu yang lebih tinggi. Jadi ada proses yang harus dilakukan di dalam pendidikan. Kalau sekarang ini dikenal dengan sistem kelas, ada kelas-kelasnya. Ya, ada kelas-kelasnya. Sebenarnya sistem klasikal ini sudah dikenal oleh di zaman salaf dahulu. Ya, dari penuturan Abdullah bin Abbas tadi, alladhi yurabbin nas min sigharil ilmi qabla kibarihi. Ada jenjang, ada proses yang harus dilakukan di dalam pendidikan. Ya, jadi dulu orang-orang yang membid'ahkan bahkan melarang sistem klasikal. Katanya salaf tidak mengajarkan. Mungkin mereka tidak membaca riwayat ini, belum mengerti bagaimana dahulu para salaf mendidik manusia. Demikian ya bani fitin azanillahu wa iyyakum. Dan untuk amanah yang besar ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menuntut pertanggungjawaban dari kita. Ini bukan hanya terbeban di pundak ayah, tapi juga ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ala kullukum ra'in, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Ingatlah bahwa kamu semua adalah pemimpin dan kamu semua akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Kita akan ditanya tentang putra-putri kita. Kita apakan dia? Apa yang telah kita berikan kepada mereka? Warrajul ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan dia akan ditanya tentang rakyatnya. Ya, seorang ayah rakyatnya itu adalah anak dan istrinya. Anak dan istrinya. Kemudian Nabi mengatakan wal mar'atu, ingat,
Dalam hal ini janganlah ibu lepas tanggung jawab. Bahkan ibu merupakan madrasah bagi anak-anaknya. Nabi mengatakan, "Wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baiti zawjiha, ala baiti zawjiha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum." Dan wanita, istri adalah pemimpin atas rumah suaminya. Itu daerah teritorialnya, rumah suaminya. Dan anak-anaknya. Yaitu ketika suami tidak berada di rumah, maka dialah pemimpin di dalam rumah itu. Dan dia merangkap sebagai pemimpin bagi anak-anaknya, dan dia akan dimintai bertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Oleh karena itu jagalah amanah ini, ikhwan fillah. Karena sifat orang mukmin adalah orang yang bisa menjaga amanah. Ya, la imana liman la amanatalah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak menjaga amanah. Dan amanah yang terbesar bagi kita adalah keluarga kita, anak dan istri kita. Maka kita harus mengerahkan perhatian, usaha, ikhtiar yang penuh untuk mendidik mereka. Nah, dalam hal ini, kalau kita ingin anak kita menjadi anak yang soleh, putra putri kita ingin jadi putra putri yang soleh dan solehah, maka kesolehan orang tua adalah modal yang utama. Kita semua punya keinginan yang sama, kita punya harapan yang serupa. Kita ingin anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, berbakti pada dua orang tuanya. Tapi sadarkah kita, kesolehan dan ketakwaan kita adalah modal utama untuk meraihnya. Lucu sekali konflik kita berharap anak kita menjadi anak yang soleh dan bertakwa, sementara kita berkubang dalam maksiat dan kelalaian. Ya, seorang ibu ingin anaknya apa? Seorang ibu ingin anaknya menjadi putri yang solehah. Tapi apa yang dicontohkannya kepada putrinya ini? Ia selalu melawan kepada suaminya, yaitu kepada ayah putrinya ini. Lalu bagaimana putrinya ini bisa menjadi istri yang soleh di kemudian hari? Sementara ibu sendiri mencontohkan pembangkangan, kedurhakaan, penentangan kepada suaminya. Itulah yang dilihat. Seorang ayah ingin anaknya menjadi anak yang soleh. Lalu tiap hari dia menzalimi istrinya, memukuli istrinya, berkata kasar kepada istrinya. Lalu bagaimana anaknya ini telah menjadi suami yang soleh bagi istrinya? Jadi kesolehan adalah modal yang utama dalam pendidikan ekonomi. Metode keteladanan. Ya, dalam hal ini ayah dan ibu harus menjadi teladan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi sebagai teladan bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Metode keteladanan adalah metode rohani. Adalah metode yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik manusia. Maka metode inilah yang kita pakai di dalam mendidik anak dan istri kita. Yang kita contohkan kepada istri kita, kita contohkan kepada anak kita, bagaimana cara bertutur kata yang baik, bagaimana apa yang ada dalam benak kita, dalam gambaran kita terhadap seorang ayah yang tiap hari dia mengeluarkan ungkapan, cacian, makian, mungkin kepada anaknya, mungkin kepada istrinya, atau mungkin kepada orang lain. Jadi terdengar oleh telinga si anak. Apa yang tertanam dalam jiwa si anak? Ya sama seperti itu. Ya, yang namanya buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Begitulah kata pepatah orang tua kita, ya oleh kejin adanya Allah, wa iya berjini. Jadi keteladanan ini sangat penting di dalam pendidikan, ya oleh kejin. Ini merupakan modal yang utama. Ya, kesolehan jiwa dan perilaku orang tua mempunyai andil besar dalam membentuk kesolehan anak. Bahkan akan membawa sukses bagi anak di dunia dan di akhirat. Ya, ayah mencontohkan bagaimana berakhlak yang baik di dalam bermuamalah. Antum bisa bayangkan bagaimana seorang itu bisa sukses muamalahnya di luar rumah, hablum minan nasnya di luar rumah, sementara hablum minan nasnya kepada anak dan istrinya saja tidak lulus. Anak dan istrinya saja mengeluhkan akhlaknya. Bagaimana dia bisa berakhlak dengan baik di luar? Ya. Rumah tangga merupakan gambaran bagaimana sosok pribadi orang-orang yang ada di dalamnya. Kalau dia berasa dulu maka kasar juga itu dia saja di luar. Bagaimana dia bisa berlemah lembut kepada orang-orang di luar, sementara dengan anak dan istrinya saja dia tidak bisa berlemah lembut di konektif. Rahmani wa rahmatullah jami'an. Baik. Dan kebaikan itu bisa menjadi berkah dan balasan atas amal soleh kita. Misalnya berupa kesolehan, perlindungan, keluasan rezeki, dan kesehatan sermian kepada sang anak. Ya,
Jadi kesalehan kita itu, kesalehan orang tua, itu bukan hanya bermanfaat bagi si anak ketika orang tua itu hidup. Ya. Bahkan sesudah orang tua ini wafat, sesudah ayah ini wafat, ayah yang soleh ini wafat, kesalehan tersebut juga akan bermanfaat bagi si anak. Hingga dikatakan di Panipidin, kalau kita sayang anak kita. Sayang anak. Ada orang yang mengatakan bahwa saya sayang sekali sama anak saya. Tapi kelakuannya, muamalahnya di luar berantakan. Ya. Seorang ayah melakukan kita kata kejahatan di luar. Dia lupa bahwasanya anaknya ini akan menyandang keburukan lebih lama daripada orang tuanya. Misalnya ayahnya penipu, misalnya. Coba bayangkan apa yang bakal dipikul oleh si anak. Mana yang lebih lama menanggung malu? Ayahnya atau anaknya? Mungkin si ayah ini tinggal beberapa tahun aja lah kita umurnya. Namun si anak, ya, sampai dia beranjak dewasa nanti bahkan sampai tua nanti akan dikenal orang sebagai anak si fulan penipu. Anak penipu ini, si fulan itu dulu penipu saya ini, anak saya begitu. Coba lihat, meninggalkan sebutan yang buruk bagi si anak yang penipu. Lalu apakah kita dikatakan kita sayang kepada anak jika kelakuan kita seperti itu? Jadi kesalehan orang tua itu sangat berpengaruh bagi pendidikan si anak, bagi perkembangan si anak. Maka dari itu coba lihat di dalam biografi para ulama. Apakah ada para ulama itu lahir dari keluarga yang berantakan? Rata-rata ulama itu lahir di rumah, ya, yang tercipta di dalamnya suatu tarbiyah imaniyah yang salehah, ya, keluarga yang harmonis, ayah dan ibu yang saling mendukung, sehat, suasana ilmiah yang sudah tercipta semenjak anak ini kecil. Bukan dari keluarga yang berantakan. Ayahnya entah kemana, ibunya entah kemana. Si ayah sibuk dengan urusannya, si ibu juga sibuk dengan urusannya. Kita ini kejenahan ya Allah wa iya. Jadi anak ini terabaikan. Apalagi kalau si ayah dan si ibu ini bertengkar, berantem, ya sudah. Boro-boro memperhatikan anak itu. Paling-paling anak ini dititipkan kepada orang lain pendidikannya. Cuma dititipkan di pondok. Ini adalah suatu pandangan yang keliru, cara pandang yang keliru. Sebagai orang tua ada yang memasrahkan bulat-bulat 100% pendidikan anaknya kepada pondok. Dia tidak pernah sedikit pun terlibat di dalam pendidikan anaknya. Ini salah ekonomi. Kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya berikan kepada manusia itu tertuju pertama kali kepada orang tua, bukan kepada ustaz di pondok. Kalau ada apa-apa yang dimintai bertanggung jawabnya bukan si ustaz nanti di akhirat, tapi kedua orang tuanya. Si ustaz bagaimana jauh manalah kemampuannya. Ya, tidak semua diketahui tentang si anak ini. Ya, ada mungkin sisi-sisi yang tidak diketahuinya. Nah, orang tuanya yang mengetahui si anak itu, karena dia bersama anak ini semenjak lahir anak ini. Maka anak sebenarnya tidak bisa dilepas begitu saja pendidikannya. Orang tua tidak boleh melepas tanggung jawab, ya, sama sekali hingga dia tidak terlibat sama sekali di dalam pendidikan anaknya. Nah, ini keliru sebenarnya. Ya, jadi ya salah satu modal juga untuk mendidik keluarga kita adalah ciptakanlah keluarga yang harmonis, hubungan yang harmonis antara kita dan istri kita. Ayah dan ibu itu harmonis. Kalau ayah dan ibu itu harmonis, sejalan mereka di dalam pendidikan anak, ini mudah ini. Ya. Ini mudah. Ibaratnya mereka sudah berada di jalan tol. Tapi kalau ayah dan ibu tidak harmonis, tidak sejalan di dalam mendidik anak ini, si ayah maunya ke utara, si ibu maunya ke selatan. Atau tidak ada koordinasi antara keduanya. Hingga kadang-kadang si ayah membangun, si ibu meruntuhkan. Si ibu membangun, si ayah menghancurkan. Dan begitu seringnya di dalam keluarga itu. Hingga kadang-kadang si anak ini juga karena ya kita kata terluburnya ya, dia akan tahu dia. Kalau dimarahi ayahnya, dia akan berlindung di balik pundak ibunya. Karena dia tahu ibunya akan membelanya. Demikian pula sebaliknya. Kalau dimarahi ibunya, maka dia akan berlindung di balik punggung ayahnya. Karena dia tahu si ayah akan melindunginya. Nah, ini terjadi apabila ayah dan ibu tidak ada koordinasi di dalam pendidikan si anak. Ya, hingga lucunya kadang-kadang yang lebih fatal lagi, ayah dan ibu bertengkar gara-gara si anak. Seolah-olah tidak ada koordinasi sama sekali. Bagaimana ini mendidik anak ini? Demikian kondisi jenazah ini Allah wa iya berjaminan. Ya, ini adalah satu sikap atau cara yang sangat keliru.
Apalagi pertengkaran itu di hadapan si anak, lebih-lebih lagi. Maka si anak akan menilai siapa yang perlu sama saya. Kan begitu. Dia tahu. Ya, dengan keluarnya, ya, dengan fitrah yang tertanam pada manusia, dia seperti itu. Dia mencari yang lebih menguntungkan dan ya lebih yang lebih menguntungkan baginya. Nah, demikian ikhwanifidin. Rahmatullah. Baik, ya tentu kita masih ingat atau mendengar atau membaca kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Kahfi. Ya, yaitu kisah Nabi Musa dan Nabi apa? Nabi Khidir. Apa kisahnya? Yaitu ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir melewati sebuah perkampungan. Ya, keduanya meminta penduduknya agar sudi menyambut dan menjamu mereka berdua. Namun penduduk menolak. Nah, selanjutnya Nabi Musa dan Nabi Khidir melihat sebuah bangunan yang hampir roboh. Tiba-tiba Nabi Khidir memperbaiki dinding tersebut hingga tegak kembali. Memperbaiki rumah itu hingga bagus kembali. Maka Nabi Musa pun berkata, jika engkau mau, engkau bisa mengambil upah atas pekerjaan ini. Tapi syaratnya, ya di dalam perjalanan ini, ya, Nabi Khidir memberikan syarat kepada Nabi Musa tidak boleh bertanya tentang apa yang dilakukan. Nah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan mengapa Nabi Khidir melakukan itu. Ya, nah maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wa amal jidar, fakana liulalaini yatimaini fil Madinah, wa kana tahtahu kanzun lahuma, wa kana abuhuma salihah, fa arada rabbuka ay yablugha ashdahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu. Punya rumah yang agak roboh itu, ya, rumahnya milik dua orang anak yatim di kota itu. Dan di bawahnya, di bawah rumah itu terdapat harta benda simpanan bagi mereka berdua. Ada harta mereka di situ. Mereka nggak tahu tersimpan di bawah. Sedang ayah mereka adalah seorang yang saleh. Ayah mereka adalah orang saleh. Maka bagaimana? Fa'arad rabbuka ayyabluhu ashdahuma wa yastakhrija kanzahuma. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak agar supaya mereka sampai pada kedewasaannya dan mengeluarkan harta simpanan itu bagi mereka berdua sebagai rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berkat apa itu? Kesalehan orang tuanya. Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak untuk menjaga keduanya ini sampai dewasa. Allah Subhanahu Wa Taala menjaga jiwa mereka berdua. Kemudian menjaga harta mereka. Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan untuk mereka berdua. Ini berkat apa itu? Kesalehan kedua orang, kesalehan ayahnya. Jadi kesedihan kita itu akan bermanfaat bagi anak kita. Jadi kalau kita ingin jadi ayah yang baik, memang sayang kepada anak kita, salehkanlah diri kita. Malu kan kita ya, bukan saja kepada diri kita, anak-anak kita nanti menanggung kebutuhan yang buruk dari perbuatan kita. Nah, demikianlah kesalehan para hamba akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala bagi dirinya dan bagi anak keturunannya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan segenap orang tua yang mengkhawatirkan masa depan anak-anaknya agar bertakwa dan beramal saleh, beramar ma'ruf nahi munkar, dan mengerjakan berbagai amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah berkenan menjaga anak cucunya dengan amalan tersebut. Allah berfirman, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'aba khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaknya takut kepada Allah. Orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, kepada Allah hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hendaklah mereka mengucapkan kata-kata yang benar. Mengucapkan kata-kata yang benar. Nah, jadi ketakwaan dan kesalehan orang tua ini bermanfaat bagi si anak. Itulah sebabnya yang konfidin, rahasianya. Para salaf dahulu itu sungguh-sungguh beribadah demi kebaikan anak cucu mereka. Salah satunya adalah mereka ingat anak cucu mereka.
Sa'id bin Musayyib mengatakan, sesungguhnya ketika aku mengerjakan sholat, aku ingat anakku. Ya, ketika beliau mengerjakan sholat, beliau ingat anaknya. Maka aku pun menambah sholatku. Sebelumnya beliau misalnya ini, beliau ingin mengerjakan sholat cuma 2 rakaat. Ada sholat teringat anaknya, tambah lagi. Ya, dia tambah ketaatannya, ketolehannya, ibadahnya, karena mereka mengingat anak cucu mereka yang Jadi ketolehan dan ketakwaan orang tua adalah modal yang utama yang di dalam mendidik anak. Ya, sebenarnya ini harus dimulai dari memilih istri, ya. Maka itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para pemuda, ya, agar memilih wanita yang apa? Yang bagus agamanya. Wa illa karibul kitab. Kalau tidak, malang nasibmu. Jadi jangan jadi spekulan. Wah, enggak apa-apa, nanti dipoles. Dia yang kena poles. Ya, banyak kasus-kasusnya dan banyak kita katakan pengalaman-pengalaman buruk berkenaan dengan hal ini. Ya, dia pilih wanita yang belum jadi dalam arti belum zatut din. Ya, belum zatut din. Agamanya belum bagus. Bagaimana bagus? Auratnya saja masih terbuka. Ya, lalu dia berspekulasi, nantilah sudah nikah baru dididik. Begitu kita nggak terdidik sampai tua, sampai mati nggak terdidik itu istri. Kan banyak kejadiannya seperti itu, Ibu. Ya, akhirnya dia yang ikut keburukan atau kebiasaan buruk istri. Ini kan bunuh diri namanya. Oleh karena itu Nabi mengatakan, wa illa taribat yadak. Kalau tidak, kamu akan malang nasibnya, kata Nabi. Malang nasibnya. Jadi janganlah kita menjadi orang yang malang nasibnya. Allah Subhanahu wa taala juga telah mengatakan, wala tankihul musyrikat hatta yu'min, wala amatul mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik hingga dia beriman. Sungguh bukan wanita yang mukminah itu lebih baik daripada mereka, walaupun wanita-wanita musyrikah itu membuat kamu takut. Ya, kadang-kadang kita dihadapi 2 pilihan yang berat. Yang ini solehah, akan tapi wajahnya pas-pasan. Yang ini konten 9,9 dari 10, tapi agamanya dasar. Nah, inilah satu hal yang dilematis. Sebenarnya tidak, kalau kita pakai panduan Nabi, ya, nggak bingung kita. Kalau kita pakai panduan Nabi di dalam memilih itu tidak bingung. Tapi kalau kita ikuti selera, ini bingung berat. Ya. Kalau istiqomah sampai semalam surga pun nggak putus ini, gitu ya. Ada satu kisah, ya, dari Imam Ahmad. Ya, setelah wafatnya istri beliau, maka beliau pun ingin menikah kembali. Maka ditawarkan kepada beliau 2 orang adik kakak ini, yang si adik cantik, ya, cantik rupawan, ya, cantik wajahnya, konten 9 lah. Sementara si kakak buru-buru konten 9, ya, standarnya tidak di bawah standar, matanya buta 1, artinya rusak, picit matanya 1, agak cacat gitulah. Kira-kira Imam Ahmad milih yang mana? Kalau antum jadi Imam Ahmad, apa yang akan lakukan? Kalau jadi Imam Ahmad gitu kan? Ada apa namanya yang mengatakan kalau aku garis kampunan ini kalau antum Imam Ahmad, lebih bagus itu. Kalau antum Imam Ahmad, apa yang antum pilih? Siapa yang atau apa yang antum lakukan? Saya rubah pertanyaan. Kalau yang satu zatudin itu tidak kan jelas, ya kan? Nah ini sama-sama zatudin, tapi yang kondisinya seperti ini. Kira-kira apa pilihan Imam Ahmad? Dan apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad? Sama-sama bagus agamanya. Cuma yang satu cantik, yang satu ya standar lah, di bawah standar sedikit lah. Saya ulangi lagi pertanyaannya kepada antum yang hadir di sini. Apa yang antum lakukan? Seandainya antum Imam Ahmad, kita pilih satu dulu. Ini menikah belum? Apa kira-kira yang dilakukan? Apa? Yang jamal katanya. Seleranya ketahuan. Yang jamal katanya. Ada yang milih selain itu. Sepakat kita semua. Kalau kita semua ini misalnya jadi mauan yang jamal, yang cantik. Nah,
Nah, disinilah kadang-kadang perlu visi dan misi yang jauh ke depan. Ya, Imam Ahmad bertanya kepada orang tuanya, karena memang orang tua yang tahu kan anak-anaknya. Apa pertanyaan Imam Ahmad? Siapakah di antara keduanya yang lebih pintar? Dijawab oleh orang tuanya, wah kakaknya. Kakaknya. Maka Imam mengatakan, nikahkanlah aku dengan dia. Maka menikahlah Imam Ahmad dengan kakaknya, meninggalkan adiknya yang cantik rupawan. Untuk tujuan apa? Ya, untuk tujuan apa? Untuk apa? Apa tujuan beliau? Apa tujuan Imam Ahmad di sini? Yaitu beliau melihat anak beliau. Nah, kalau pilih yang pintar ini, ya mudah-mudahan anak yang pintar kan gitu. Ya, berpotensi, berbakat, punya talenta jadi ulama. Karena tidak semua orang punya talenta jadi ulama. Pintar, nggak semua. Ada faktor genetika yang penting. Maka Imam Ahmad pun mengerti itu, walaupun nggak belajar biologi. Tapi itu adalah satu hal yang kita katakan yang berpengaruh. Maka beliau pilih yang pintar dengan harapan ya bisa meneruskan tugas beliau, bisa meneruskan apa yang telah beliau lakukan. Dan terbukti kan anak-anak Imam Ahmad, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, seorang ulama, anak-anaknya Imam Ahmad lahir dari benih-benih yang bagus. Jadi kalau antum pilih yang cantik tapi longo itu ya cantik itu kan sebentar saja. Ya, udah lahir 1 2 udah hilang kan gitu. Apalagi zaman sekarang kan melar dia sudahlah habis itu. Nah, coba lihat dengan videonya dan ya Allah umumnya. Pandangan Imam Ahmad yang jauh ke depan. Ya, nah demikian. Untuk untuk mempersiapkan satu generasi itu perlu perencanaan yang jauh ke depan. Ya bukan hanya orang tua itu atau seorang insan itu mengejar kepuasan. Ya kan videonya ya Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Jadi seorang anak akan tumbuh menurut sifat, menurut tarbiyah dan pendidikan yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Dan sifat-sifat orang tua akan menurut kepada anak-anak mereka. Ya kalau orang tua atau ayah atau ibu yang kita persiapkan untuknya itu adalah ibu yang berkualitas, ya, yang bisa mendidiknya, ya, yang bisa mengajarinya, yang bisa menuntunnya, ya, bahkan bisa memanage anak tersebut dengan baik. Karena untuk pendidikan anak ini, ya, kalau sekolah saja perlu manajemen kan begitu ya, hingga anak didiknya itu berhasil. Demikian pula di rumah harus punya manajemen pendidikan di dalam rumah. Nah kalau istri kita nggak tahu apa-apa, nggak bisa diandalkan, dia nggak ngerti apa-apa dia, paling-paling dia serahkan. Ya ke sekolah pilih, Mas itu saja itu mahal itu. Ya. Dia sendiri nggak ada gambarannya, nggak ada konsepnya, bagaimana menciptakan suatu suasana pendidikan di dalam rumah. Karena anak yang bakat anak itu terasah itu dari dalam rumahnya. Kemampuan yang dia miliki itu terasah dari rumahnya. Bukan muncul tiba-tiba ya penifidin. Allah wa baik. Nah demikianlah. Nah kemudian satu hal yang juga penting. Bagaimanapun usaha yang kita lakukan, keras apapun ya perjuangan yang kita lakukan, berapapun modal yang sudah kita keluarkan untuk pendidikan anak kita, itu belum cukup. Karena hidayah bukan di tangan kita. Ya. Coba lihat. Nabi saja tidak bisa menjamin hidayah bagi anaknya. Nabi siapa? Nabi Nuh. Ya. Mana yang lebih soleh? Kita atau Nabi Nuh? Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh tidak kuasa untuk memberikan hidayah kepada anaknya. Ikhwanifidina azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Ya, tidak kuasa memberikan anaknya. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam kitabnya, "Fa innallaha yudhillu man yasha wa yasha." Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan menunjuki siapa yang dikehendakinya. Ya. Oleh sebab itu, Ibnu Fiddin, ya, faktor doa ini tidak boleh dilupakan dan diabaikan. Kalau saya tanya secara jujur, kita yang hadir di sini sudah seberapa jauhkah kesungguhan kita berdoa untuk anak-anak kita? Tulus ya, dan mengejar doa yang makbul pada waktu-waktu yang makbul, pada kondisi, situasi dan kondisi yang mana doa itu mustajab, dan menjaga penghalang-penghalang terkabulnya doa.
seperti rezeki yang haram, ya. Rezeki yang haram itu menghalangi doa. Maksiat itu menghalangi doa. Ya. Dan beberapa penghalang-penghalang doa lainnya. Karena usaha yang kita lakukan ini cuma 50%. 50% lagi doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang kuasa, di tangan Allah Subhanahu wa taala hidayah itu. Dan kita harus minta sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sebagai orang tua, ya janganlah kita putus ya berdoa untuk kebaikan anak kita. Jangan putus-putus kita berdoa ya memohon kebaikan ya untuk anak kita. Hidayah untuk anak kita. Setelah kita memohonnya untuk diri kita, ikhwan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bahkan sekarang ini ya berkaitan dengan mendidik anak ya saking seriusnya manusia sekarang ini untuk menciptakan bibit-bibit yang unggul ya mereka sudah mendidik anak itu semenjak dalam kandungan. Ada di YouTube, kita ada pernah lihat di YouTube seorang anak yang nggak bicara, nggak ngomong 2 tahun. 2 tahun usianya belum bisa ngomong. Begitu ngomong, yang diucapkannya adalah surat Al-Kahfi. Jadi omongan pertama yang keluar darinya adalah surat Al-Kahfi. Ya, cerita ternyata ibunya semenjak dalam kandungan sering membaca surat Al-Kahfi dan meniatkan bacaan itu agar untuk ya didengar oleh si jabang bayi. Karena bayi itu bisa merespon apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di luar rahim ibunya. Kalau dia dikasih cahaya begitu, dia akan merespon. Ya, karena kita katakan kemajuan teknologi sekarang ini, ya, kemajuan teknologi sekarang ini, ya, ada alat yang bisa melihat sampai 4 dimensi, bukan 3 dimensi lagi. Bayi yang ada di dalam kandungan bisa diteliti, bisa dilakukan penyelidikan tentang kebiasaan janin dalam kandungan. Ternyata indera-indera mereka sudah berfungsi. Penglihatan, pendengaran itu sudah berfungsi. Maka mereka bisa merespon apa yang terjadi di luar, itu ada responnya. Maka kadang-kadang ya ibu yang mengandung itu tiba-tiba tegang. Ya, bayi itu mendang-dendang, kan begitu ya? Karena apabila sudah 120 hari di dalam kandungan ibunya, ditiupkan apa? Ruh, sudah ada kehidupan. Dan pendidikan itu dimulai semenjak adanya kehidupan. Ya, semenjak ada hidup, ruh ditiupkan ke dalam jasad seseorang, maka di situ sudah mulai yang namanya pendidikan. Maka bisa itu ya dilatih ya anak itu semenjak dalam kandungan. Ya minimal si ibu membiasakan hal-hal yang baik, bertutur kata yang baik. Si bapak juga. Yaitu dimulai dari situ, ikhwan fillah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bahkan disebutkan ikhwan fillah ya bahwa seorang anak yang dibiasakan atau diajarkan 2 bahasa atau lebih selain bahasa ibu di dalam kandungannya, misalnya si ayah atau ibu yang mengajaknya berbicara selain bahasa ibu, misalnya bahasa Arab, maka si anak nanti ketika lahir akan lebih mudah memahami bahasa tersebut ya setelah dia lahir. Begitu ya menurut penelitian. Nah ini kan ilmu dunia ya, nggak ada salahnya kita mencoba ya, karena nggak ada larangan juga kan begitu ya. Ya bayangkan binatang saja bisa diajari begitu. Lumba-lumba adalah hewan terpintar kedua setelah simpanse. Begitu menurut penelitian. Dan itu bisa diajari melalui gelombang suara. Ya, yang mengalir atau menjarah lewat air. Hingga dia bisa diajari spionase. Beberapa negara-negara maju menggunakan lumba-lumba ini sebagai mata-mata. Itu binatang kan begitu. Dan setelah diteliti ternyata ya air ketuban itu adalah mengantar suara yang paling baik. Air ketuban itu adalah pengantar suara yang paling baik. Jadi sebenarnya kita sudah bisa berkomunikasi dan memberikan sentuhan pendidikan, ya, stimulasi pendidikan kepada si janin atau si jabang bayi semenjak ia berada di dalam kandungan ibunya. Nah demikian. Jadi dia, ya, bayi yang ada di dalam rahim itu mampu merespon stimulasi edukatif yang diberikan kepadanya semenjak dia berada di dalam janin, di dalam perut ibunya. Nah nanti akan kita lanjutkan. Jadi demikian saja, nanti akan